koreksi dulu, saya bukan usulan DPR sebenarnya. Oke, silakan koreksi Pak. Saya dari pemerintah ya. Tapi yang saya ingin sampaikan, saya adalah ketua panja yang pertama untuk seleksi hakim konstitusi dari DPR. Saya wakil ketua Komisi 2 DPR. Komisi 2 saat itu adalah termasuk bidang hukum dan peradilan. Nah, apa yang kita lakukan adalah, walaupun itu periode pertama, tapi saya kira periode itu bisa menjadi contoh bagi periode yang lain. Ya. Karena ketika kita memilih 3 hakim konstitusi yang berasal dari DPR, pertama lakukan dengan proses yang terbuka. Kita umumkan ke media massa dan kita minta untuk orang-orang yang merasa bisa menjadi seorang negarawan, kita undang di DPR untuk mengikuti seleksi. Di samping fraksi-fraksi juga boleh. Ya, boleh mengajukan nama, boleh mengajukan nama. Itu prosesnya luar biasa panjang karena ada pengumuman di media. Kita susun dulu Pak jadwalnya, ada pengumuman media, ada seleksi administratif. Kemudian setelah itu kita umum lagi ke media, minta tanggapan dari masyarakat. Ya, barulah kita melakukan proses seleksi. Ya, seleksi. Baik mengenai 2 aspek, biasanya aspek integritas dan pandangannya tentang negara, apakah dia bisa menjadi seorang negarawan. Nah, akhirnya pada saat itu dengan proses yang panjang itu terpilih 3 hakim yang berasal dari DPR, saya kira sangat monumental dan sangat independen. Pertama Profesor Jimli, Profesor Jimli Asidiki. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini Pak Gede Palguna. Walaupun kita tahu Pak Gede Palguna itu adalah anggota MPR RI yang ketika di MPR bergabung dengan fraksi PDIP. Tapi background yang kita tahu Pak Palguna itu bersama saya 4 tahun dalam menyusun perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi sangat paham mengenai konstitusi dan Undang-Undang Dasar sehingga memang kita punya saat background itu yang sesuai, punya background yang panjang dan beliau dosen hukum tata negara dan lama berdebat merumuskan pasal-pasal konstitusi termasuk mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian 1 orang saat itu ada anggota fraksi TNI, tapi justru bukan fraksi TNI yang mengusulkan, tapi fraksi P3, yaitu Pak Rustandi, Mayor Jenderal, Letnan Jenderal Rustandi, Ahmad Rustandi. Nah ini orang yang sangat independen sekali, ya hanya berpikir tentang negara dan mereka memang benar-benar bisa membawa diri sebagai para negarawan. Dari cerita Pak Hamdan kan tentu prosesnya panjang, seleksinya juga tidak 1-2 orang, tapi juga menjaring secara transparan, terbuka. Nah melihat fit and proper test yang tadi juga kita lihat begitu prosesnya 30 menit. Mungkin Anda bisa komentar sedikit sebelum saya minta komentar dari Prof. Gayus dan Pak Yance. Pertama, apapun berkualitas apa tidak saya tidak ukur dari situ. Tapi prosesnya saya sangat kecewa. Karena begitu mudahnya seorang negarawan, seorang yang masuk menjadi kelompok negarawan dari 9 pilar itu ditunjuk menjadi hakim konstitusi tanpa proses yang baik. Tanpa proses yang korek, akhirnya terpilih. Bagi saya yang ikut merumuskan pasal mengenai konstitusi dan khususnya syarat Mahkamah Konstitusi seorang negarawan yang memahami konstitusi, saya tidak bukan meragukan mengenai pemahamannya tentang konstitusi dan kenegarawan. Tapi prosesnya itu jadi masalah. Jadi harusnya itu penting dalam rekrutmen jabatan-jabatan publik seperti ini.